Shalom, Bapak Ibu, Happy Heart Ministry yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah Happy Heart ini dimulai, saya akan mencoba membawakan satu lagu yang tentunya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Lagu ini adalah karya Ibu kita, Ibu Helen, sebagai pengganti dari Yel yang biasa dinyanyikan, yaitu yang pengganti lagu Hello Hello, ya. Nah, saya akan mencoba lagu ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang saat ini dimanapun yang berada saat ini berada, ya. Baik. Mari kita bersukaria, para lansia harus gembira, meski kita di rumah saja, ada Tuhan beserta kita, haleluya. Lama kita tidak bertemu, tapi kita tetap bersatu, selalu doa tak jemu-jemu, agar kita sehat selalu, haleluya. Jangan suka duduk melamun, nanti kita jadi pikun. Lansia harus bersenang-senang, supaya hidup jadi tenang. Sampurasun, salam sejahtera, kanggo jamaah Happy Heart Ministry GKBP Fajar Pengharapan. Sareng Agus di dieu. Agus ngharepkeun Bapak Ibu sadayana dalam kondisi sehat walafiat, sareng dibarokahan ku Gusti Yesus. Bapak Ibu, walaupun ibadah Zoom ini dilaksanakan masih secara online, saya percaya bahwa tetap kita terjalin kebersamaan di antara kita semua. Ada semangat Bapak Ibu? Ya, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai acara ibadah yang sangat luar biasa pada sore ini, seperti biasa kita akan membuka dan mempersilahkan Bapak Yanto Aliman selaku Ketua Happy Heart Ministry GKPP Fajar Pengharapan untuk membuka acara ini di dalam doa. Mangga Pak Yanto. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Happy Heart, Sampurasun. Amin. Kalau Bapak Ibu melihat pada sore hari ini, saya menggunakan pakaian pangsi. Tentunya selain supaya tidak bosan, pakaiannya yang biasa-biasa saja. Namun Bapak Ibu perlu ketahui bahwa minggu yang lalu, Kota Bandung itu berulang tahun yang ke-211. Kita sebagai warga Bandung, yang mayoritas juga dari suku Sunda, turut bergembira. Ya, semoga Bandung maju kotanya dan diberkati warganya. Dan ada dua event juga yang kami syukuri ya pada minggu ini. Minggu yang lalu tepatnya gereja kita di Lembang sudah diresmikan oleh pejabat Bupati Bandung Barat. Kami semuanya turut bersukacita, ya, bergembira, bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua juga kalau kita melihat dari pemberitaan bahwa paparan daripada COVID terus menurun, ya ini semoga dengan tidak lama lagi COVID-19 ini akan berlalu, ya, dan kita bisa beribadah lagi secara onsite. Ya.
Sebelum kita lanjut ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Dan kami juga bersyukur kalau pada sore hari ini Happy Heart boleh kembali mengadakan pertemuan walaupun masih dalam secara online Tuhan. Dan kami yakin tidak lama lagi juga Happy Heart akan beribadah, bertemu dengan sesama daripada Bapak Ibu semuanya, warga Happy Heart secara onsite. Ya. Dan kami menyerahkan pertemuan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memberkati setiap yang terlibat di dalam acara ini, Tuhan. Pak Agus sebagai moderator, Ibu Linda yang akan menyampaikan kesaksiannya, juga yang terlebih Tuhan, Pak Satib, Timotius yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Engkau akan memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pertemuan Happy Heart ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Agus. Hatur nuhun Bapak Yanto yang sudah memberikan doanya. Bapak Ibu yang saya cintai, tadi sudah disebutkan lewat doa bahwa nanti ada kesaksian, akan ada paparan firman Tuhan juga dari Pak Satib. Namun sebelumnya, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian yang akan dibawakan oleh tim musik GKBB Fajar Pengharapan Bandung. Selamat sore Oma Opa. Sekarang saya mau ajak kita mau sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan kita dengan penuh semangat. Yuk sama-sama bersiap dan nyanyikan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Hey, yuk Oma Opa semuanya bersemangat, yuk nyanyikan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dan kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih semangat lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama goyangkan badanmu. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia
bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan bagi-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, Yesus, Kau Tuhan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Amin. Engkau mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Hidupku bagimu, hidupku milikmu. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dia yang dahsyat, Dia yang hebat, hadir di tengah-tengah kita. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus, Yesus. Kami sembah Engkau. Kami kagum Tuhan, kami hormat akan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian, pengagungan, dan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak
Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim musik GKPB Fajar Pengharapan yang sudah mempersembahkan pujiannya. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Linda Tio, di mana beliau adalah jemaat GKBP Fajar Pengharapan yang juga ikut pelayanan di tim ASAR, yaitu tim B. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Linda. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua sekalian. Pada malam hari ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kebaikan dalam hidup saya. Kebaikan dalam hidup saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Pada bulan Desember saya itu tiba-tiba meraba ini ya dada sebelah kanan saya, nggak disangka tuh saya tuh kerasa ada benjolan gitu sebesar kelereng lah gitu. Tapi kalau dari luar sih nggak kelihatan sama sekali gitu. Tapi kalau dipegang kelihatan gitu. Makanya saya bilang ke suami, saya bilang saya mau ke dokter dulu gitu. Akhirnya saya ke dokter Lan. Dokter Lan tuh bilangnya kayak nakutin gitu ya, oh ini kanker gitu, kalau enggak tumor katanya. Saya waktu itu sempat jadi gimana gitu ya, jadi kayak stres gitu ya. Akhirnya ya udahlah, dokter bilang minum obat dulu selama seminggu, kalau nggak hilang berarti saya harus dibiopsi gitu. Ya udah, dikasih surat pengantar. Seminggu kemudian tetap nggak hilang ya, tetap gitu. Jadi masih ada juga. Ya udah, saya akhirnya berserah. Ya udah, akhirnya saya mau biopsi gitu. Di tengah biopsi itu saya dengar kata teman-teman juga gitu. Teman bilang katanya, jangan, soalnya kalau biopsi itu nanti takutnya kemana-mana gitu, menjalar kemana-mana gitu. Jadi antara iya dan tidak itu yang buat kita bingung gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan saya pindah ke dokter lain. Dokter lain juga sama berkata seperti itu. Jadi nggak bisa bilang tidak gitu. Tetap ya udahlah, akhirnya saya pasrah juga. Udah ketiga dokter ini tetap ya udah, akhirnya saya minta dirujuk dari klinik untuk ke Rumah Sakit Sentosa Kopo. Dari Sentosa Kopo saya bertemu dengan Dokter Yusuf. Hasilnya sama juga seperti itu. Jadi saya harus dioperasi malah gitu. Jadi operasi pengangkatan, bukan operasi pengambilan cairan lagi gitu. Ya udahlah, saya sempat bingung juga. Ya udah, akhirnya saya mau dioperasi, tapi ada kendala di BPJS-nya. Karena di BPJS-nya itu saya waktu itu memang kelas 1, saya pindah ke kelas 3. Dan saya harus di-up ke kelas 2 dengan biaya yang sekitar 9-10 juta waktu itu. Saya sempat bingung juga harus gimana gitu ya, cari uang seperti itu gitu. Ya udahlah, akhirnya saya pasrah, saya bilang udahlah saya mundur untuk tidak operasi waktu itu. Tapi di tengah itu teman-teman saya tetap, udah kamu kagok, tinggal 1/4 jalan lagi kok gitu. Ya udahlah, akhirnya saya bilang lagi ke dokter Yusufnya, dok ini saya nggak sanggup kayak gini gitu untuk lanjut ini. Ya udah dirujuk aja katanya. Saya pikir dirujuk kemana lagi ya, saya bingung waktu itu. Tapi saya dirujuknya ke Rumah Sakit Sentosa yang Kebonjati gitu, sama Rumah Sakit Muhammadiyah waktu itu. Tapi saya pilih yang Kebonjati. Ya puji Tuhan, di Kebonjati ini saya benar-benar merasa pertolongan Tuhan juga gitu ya. Saya bertemu dengan Dokter Manan, di mana dia bilang, oke, mau operasi bisa kayak gitu. Terus saya bilang, bener dok, bisa di kelas 3, bisa kayak gitu. Tapi benar-benar puji Tuhan, waktu itu kan kondisinya lagi COVID gini ya. Jadi kalau untuk operasi juga itu harus tes swab, semua segala harus gitu. Saya sempat bingung, aduh tes swab saya takut positif lagi ya gitu. Tapi benar-benar harus tenang, itu benar-benar gitu. Saya menenangkan diri saya berusaha, saya bilang ke suami, ya udahlah kita menjalankan apa yang ada gitu ya. Tapi bersyukur setelah itu saya operasi bulan Mei waktu itu. Operasinya puji Tuhan berjalan dengan lancar, hasil lab saya juga semua positif, negatif gitu ya. Jadi yang positif itu nggak ada lah gitu bagi saya gitu. Semua negatif, hasilnya bagus semua. Dan ya saya berjalan
berpikir berjalan dengan Tuhan ini harus benar-benar merelakan segala apa yang ada di kehendak saya sesuai dengan kehendak Tuhan aja gitu. Ya saya bersyukur pas saya operasi, sesudah beres operasi saya juga bingung gimana ini, ternyata free gitu, nggak ada saya bayar sama sekali, 1.000 perak pun saya nggak bayar gitu. Nah itulah pertolongan Tuhan buat saya gitu. Walaupun saya takut ya waktu itu pas operasi karena nggak boleh ditunggu gitu. Sekarang kan nggak ada jam besuk, nggak ada yang boleh nunggu gitu. Aduh saya sendiri gimana gitu. Tapi saya bersyukur punya teman-teman yang baik gitu ya. Ketika saya mau operasi atau malam saya operasi, saya juga bersyukur buat Tante Ellen, buat semua yang ngedoain saya, terutama juga buat Bu Melia Toto yang selalu mendukung saya dalam doa gitu ya. Pas mau operasi juga dia tetap hubungin saya untuk telepon. Ya saya bersyukurlah gitu ada buat kekuatan buat saya di dalam operasi itu. Dan setelah 2 minggu saya juga bersyukur juga gitu. Saya balik lagi ke dokter dengan hasil yang memuaskan buat saya sih gitu. Jadi hasilnya itu bukan kanker, bukan tumor gitu. Jadi cuman ada apa sih kayak infeksi yang masuk ke dalam tubuh saya dan tidak diam di paru-paru gitu. Jadi diamnya tuh di antara tulang itu gitu. Jadi ya pengobatannya saya harus makan obat selama 6 bulan dan sekarang udah berjalan 2,5 bulan. Bersyukurlah pokoknya dengan apa yang ada. Berarti saya tidak ada penyakit apa-apa gitu. Cuman memang karena ada virus yang masuk ke dalam tubuh saya, yang tubuh saya juga masih kuat gitu. Jadi dia tidak masuk ke paru-paru. Dan orang bilang kalau masuk ke paru-paru itu termasuk TBC gitu. Tapi ini bukan TBC juga gitu. Jadi ya udahlah saya bersyukur dengan apa yang ada, dengan yang saya miliki gitu ya. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, ketenangan, apapun yang saya lakukan semua dikendalikan oleh Tuhan. Dan bersyukur juga buat pekerjaan saya yang selama pandemi ini terdampak sekali gitu. Saya merasakan itu terdampak, tapi benar-benar Tuhan nolong saya gitu. Dengan saya suka buat kue gitu ya. Tapi sepi gitu pertama kan ya. Tapi puji Tuhan setelah adanya GoFood ini saya agak rame juga gitu. Jadi ya bersyukurlah segala sesuatu Tuhan selalu sediakan apa yang saya perlukan. Ya itulah kesaksian saya. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya percaya bahwa tidak kebetulan saya tuh punya Tuhan yang baik selalu dalam hidup saya, menolong keluarga saya, dari anak saya Jeremy meninggal itu juga saya bersyukur bahwa ya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Linda yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya Bapak Ibu. Dengan ujian yang Ibu Linda sudah alami, dengan mujizatnya yang sungguh luar biasa, sakit penyakit apapun juga yang dirasakan oleh Ibu Linda, ada benjolan, ada apapun yang dirasakan, Tuhan pulihkan. Kuncinya adalah kita senantiasa harus tenang, bersyukur, dan senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ini akan berlaku juga buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan senantiasa nyata buat kehidupan kita sehari-hari, baik saat ini maupun saat yang akan datang. Bapak Ibu, dimanapun berada saat ini, gimana masih semangat? Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan penyampaian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Satip Timotius, di mana Bapak Pendeta Satip Timotius adalah Gembala Sidang GJKI Motekar yang beralamat di Cisarua, Bandung. Perlu saya jelaskan bahwa Gereja Motekar adalah gereja yang pelayanannya dan ibadahnya bernuansa Sunda. Untuk waktu dan tempat, mangga Pak Satip Timotius, silakan Pak untuk menyampaikan firman Tuhan. Sampurasun. Parwagi sadaya, ini
satu kebanggaan upami dinten ieu urang tiasa kembali upami kapungkur mah nuju kempal sesarengan saur abdi sampurasun tereang di ditu teh. Bagus payantonya rampes ayeuna mah teh anu ngawanar hiji dua anu aya di studio. Janten. Tapi ini satu kebanggaan di mana kita bisa bersama-sama belajar, kita bisa bersama-sama hadir dalam ibadah setelah sekian lama kita dirundung pandemi COVID-19. Hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman. Bersama-sama kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang tentu bukan sesuatu yang asing buat kita semua. Tetapi yang sering lama dijumpai, namun kadang-kadang kita lupa mempelajarinya dan terlewat akhirnya. Nah, hari ini di masa yang sukar, di masa yang sulit, tadi kita mendengar kesaksian Ibu Linda ada sakit, kemudian bisnis yang sempat menurun, tapi dengan satu anugerah Tuhan dinyatakan diberkati kembali dan terus Tuhan memulihkan. Ini juga anugerah dari Tuhan. Tadi ya orang seserengan, kolaborasi bahasanya, orang diajar dalam masa seperti ini berkaitan dengan kesulitan tadi, apa itu? Kita akan belajar tenang. Ya. Nah, ini dia. Tenang. Di belakang ada, kalau kita lihat di di Zoom di belakang saya, ada layar yang sangat menarik. Kemudian ada gambar di sana seorang bapak yang sedang menggembalakan 2 ekor kerbau begitu ya. Tentu kalau kita lihat mungkin di situkah dapat ketenangan. Cantang tuh ya, di tempat itu kalau tiba-tiba ada geludug, nah ada petir beledak begitu kan ujung-ujung rewas ya. Jadi tidak bisa juga tenang. Nah lalu tenang itu seperti apa, saya ingin kita melihat dulu, membaca dari ayat Alkitab sebagai landasan kita. Nah langsung kita muncul di sana dari Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ke-6. 2 ayat pendek ini kiranya menjadi satu landasan buat saya, buat Bapak dan Ibu semua. Dibaca dalam bahasa Indonesia saya tulis, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah di tempat sewang-sewangan, yang mungkin sedang manco, bukan panco ya, sedang manco begitu, menghadapi apakah itu laptop, HP, pokoknya di depan gadget kita, dan menyaksikan Zoom ini, keadaan tenang ini tidak bisa dibuat-buat. Tenang itu harus mengalir dari dalam hati. Kalau tenangnya dibuat-buat, biasanya mah ketingali di nararaina. Orang yang pura-pura tenang, tapi tidak asli tenang, ketahuan juga ya. Jadi tenang itu mesti ngalir dari dalam hati. Tentu ini pemazmur Daud punya pengalaman yang spesial berkaitan dengan ini. Nah, ini pengalaman yang pertama dari sini kita lihat Daud punya satu pengalaman ketika dia dikejar-kejar oleh anak kandungnya sendiri. Ditulis dimulai dari 2 Samuel pasal 15 sampai pasal 20 itu Daud mengalami sebetulnya tekanan-tekanan berat dari anaknya sendiri. Karena sebelumnya juga dikejar-kejar oleh Saul ya, raja yang sebelum dia. Nah, catatan dari pasal 62 ini berkaitan dengan pengalamannya ketika dikejar-kejar oleh anak kandungnya yaitu Absalom. Namun kita bersyukur bahwa Daud punya satu pengalaman di dalam hidupnya, ada bukan satu pengalaman, ada banyak pengalaman ditolong oleh Tuhan. Ingat ketika dia akan mengalahkan Goliat, ngobrol dengan Raja Saul, dia bilang begini, Raja, kalau bahasa saya ya, urang Sunda mah, Raja, iya macenan lajan abdi ngorakene oge, sudah biasa lah bertarung sama beruang. Jadi bukan bertarungnya bukan dengan anjing kecil, bukan dengan kera, nggak tanggung-tanggung, tarungnya sama beruang dan singa.
singa juga saya tangkap janggutnya, lepaskan itu mangsa yang diterkam oleh singa. Ini luar biasa, saya kira hanya orang-orang tertentu di Alkitab yang diberi karunia, salah satunya adalah Daud. Kemudian kita ingat masih pengalaman siapa namanya? Simpson ya. Nah, tetapi Daud dari sejak masa muda seakan sudah terbiasa. Kenapa itu? Karena dia tahu pertolongan Tuhan begitu hebat. Setelah kita ingat, setelah Daud diurapi jadi raja juga, ada banyak pengalaman-pengalaman yang dia saksikan. Nah, jadi pengalaman ketika di posisi ini, ketika dia menjadi, setelah dia jadi raja, kemudian diuber-uber oleh Absalom, dia tentu dia kalau bisa flashback cerita ke yang lain, yang dulu juga saya mah ditolong Tuhan, atuh masa sekarang nggak ditolong? Tidak mungkin juga untuk berperang melawan anaknya sendiri. Dan ingat ketika dia berperang melawan Absalom, dia berpesan kepada prajuritnya, tolonglah lindungi anak ini. Walaupun saya dikejar-kejar oleh dia, tapi itu darah daging saya. Kalau boleh mah jangan sampai mati gitu kan. Walaupun akhirnya tetap mati juga Absalom ya. Absalom meninggal, kemudian di tangan Yoab ya. Ada orang memang yang tidak mau menyentuh Absalom sekalipun ada kesempatan membunuh karena ada pesan Raja Daud. Nah, pengalaman ini kemudian dia tuliskan dalam satu catatan di pasal 62 ini, mau lari kemana, mau pergi kemana, sebetulnya ketenangan yang terbesar itu kalau kita ada dua hal di sini. Satu, dekat Allah, yang kedua ada pada Allah. Kalau dekat mungkin belum tentu ada. Ada dalam artian masuk dalam satu suasananya. Kalau dekat 2-3 meter ke sana, 10 meter kita masih tergolong dekat. Tapi kalau masuk di sana hanya pada Allah saja, tadi katakan kalau saya bersama Allah, menyatu dengan Allah, manunggal sareng Gusti Allah, manunggal sareng Gusti Yesus, tak eta nembe orang bisa tenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya mencoba kutrat-kotret sahur orang Sunda mah. Kutrat-kotret, apa itu sih tenang? Iseng-iseng menulis, memikirkan, bayang-bayang tenang itu apa ya? Kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, khususnya usia-usia kita, termasuk saya nih, saya sudah 56, 57, dekat sebentar lagi saya 60, cek orang Sunda mah sudah mulai mendekat bau tanah ya, buah-buah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini tenang. Tenang itu tidak kecewa ketika memperoleh apa yang tidak diharapkan. Kita mengharapkan A, tapi yang terjadi B. Kita mengharapkan B, yang terjadi C. Misalnya, dalam kondisi seperti ini, saya berharap, opa oma misalnya ya, ulang tahunnya dirayain. Aduh, pas ulang tahun, sebut aja ulang tahun pernikahan nih, yang ke-50. Yang ke-50 itu apa ya? Emas ya. Kalau yang 75 itu berlian. Apalagi misalnya ulang tahun pernikahan yang ke-75. Duh, sudah pasti punya cucu, ya. Mungkin udah punya buyut lagi. Kebayang semua itu anak cucu buyut ngariung di rumah. Duh, senangnya memperingati hari ulang tahun, ya, pernikahan. 75 tahun pernikahan dahsyat, kita aja umur kurang dari 60 banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Ini 75 tahun masih bisa dirayakan, dua-duanya masih lengkap. Ujug-ujug ya, ini si corona datang, boro-boro dirayain ulang tahun teh, hanya datang telepon ya. Oma, opa, kata anak cucu mantu, hampura ya, maafin kita nggak bisa datang. Yang ini sedang ada dalam isolasi mandiri, tapi tenang, opa oma jangan takut, hanya sedikit saja anak yang kena. Semua baik-baik saja, cuma kita nggak bisa datang, hanya lihat video call saja, ngobrol lewat telepon. Aduh, ngarep-ngarep bisa datang, terjadi datang nak. Mungkin yang masih muda berharap di ulang tahun pernikahan, di ulang tahun yang dinantikan itu, ya yang muda ada kekasih yang datang. Mungkin begitu ya. Ini nggak bisa, nggak boleh datang. Dan lain sebagainya. Ulang tahun begitu sepi, boro-boro dirayakan. Yang datang hanya ucapan terima kasih. Syukur kalau datang, rotinya datang
paketnya, datang kirimannya, kadang-kadang cuma datang ucapannya saja lewat telepon. Apalagi yang kita rindukan. Aduh, kita merindukan anak, cucu, apalagi mungkin orang-orang terdekat kita itu menikah dengan suasana yang meriah. Sudah bikin undangan 1.000, 2.000. Waduh, begitu terjadi pandemi. Boro-boro 1.000 langsung dibatasi. Tidak boleh ada kumpul-kumpul. Setelah masa pandemi berlangsung, dikurangi hanya 60 orang dalam satu ruangan besar. Dikurangi lagi hanya 20%. Dan seterusnya semakin takut. Undangan sudah disebar. Ya. Masih bersyukur kalau pernikahan itu berlanjut. Celakanya ketika calon itu gagal menikah, yang satu bilang kita tunda dulu ya pernikahan. Yang satu lagi, daripada ditunda mending batal aja sekalian. Batal gimana? Udah sampai di sini saja. Loh, ini kan kondisinya seperti ini, aku nggak mau tahu. Itu menjadi persoalan besar. Saya percaya di keluarga kita, di keluarga Happy Heart tidak ada yang mengalami itu. Saya mengimani itu ya. Tapi bayangkan kalau itu terjadi, betapa sedihnya, betapa kecewanya, yang harusnya orang banyak undangan hadir, ini mah yang datang cuma Pak Pendeta barangkali, kemudian di kantor catatan sipil, yang penting syarat-syarat selesai. Ya nanti pesta gedenya nanti aja. Ya 1 tahun berlanjut belum ada juga pesta. 2 tahun, kita ini sudah berjalan 2 tahun. Ya, hampir berakhir 2 tahun dari 2019 di negara orang, kita rame-ramenya dari 2020 ya, awal itu. Saya ingat Maret masih bisa kumpul-kumpul dengan anak-anak sekolah, setelah itu sudah langsung sekolah langsung daring. Nah ini tantangan besar, apalagi kita berharap di tahun-tahun ini, tahun yang bahagia, tidak ada sakit penyakit. Faktanya, sakitnya bukan saja sakit karena corona, karena kita dikurung di rumah jadi depresi. Jadi stres, kata pemerintah, nggak boleh kumpul, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, jauhi keramaian. Yang biasanya kita makan bebas, sekarang cuci tangan lagi. Ayo cuci tangan, lama-lama pandangan dadas ya. Aduh, gara-gara apa itu, sabun merenan. Ini nggak cocok sabunnya, ada alkohol. Aduh, saudara tahu ada orang yang alergi bau alkohol. Ada yang bersin-bersin ketika mencium alkohol. Ini harus selalu ada hand sanitizer. Stres. Jadi geringna sanes kumargi. Datangnya corona, kumargi stres. Mikiran penyakit, mikiran keadaan, tambah jauh. Tapi percaya kalau kita tidak kecewa, ketika tidak memperoleh apa yang dirindukan, kita belajar tenang. Hadapi dengan ketenangan. Kenapa? Tuhan itu tidak hanya dekat. Ingat, dia ada bersama kita. Tenang itu apa? Nah, tentu saja kita berpikir dari sisi lain. Tenang itu tidak takut. Tidak takut apa? Ketika menghadapi tantangan dan persoalan yang sangat rumit. Emang ada persoalan yang gak rumit? Ya, banyaklah yang tidak rumit. Memilih air mineral gampang. Saya mau mineral atau mau aqua, ya gampang-gampang saja. Tapi ada persoalan-persoalan yang super rumit. Apa itu? Mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi kita. Kita menjadi seorang diri. Ya, kita berharap seperti saya katakan tadi, anak cucu ada bersama. Tapi ketika mereka sibuk, kita sudah usia tambah lanjut, kita ditinggalkan oleh mereka, oleh oleh orang-orang yang dikasihi kita. Mungkin kita yang punya pasangan, kita tinggal sendirian, hidup dalam kesendirian, hidup dalam kesepian, hidup di dalam jauh dari keramaian. Saya punya orang tua, beberapa waktu lalu bapak saya sudah dipanggil Tuhan, tinggal ibu. Puji syukur kepada Tuhan, sekalipun ibu di kampung, kemudian rumah itu hanya sendiri, satu anak yang agak dekat dengan dia, beda keyakinan, tapi ibu masih teguh dalam Tuhan. Jadi buat saya ini rasa syukur yang besar. Sampai saya berpikir nanti kalau saya sendiri seperti itu bisa atau tidak? Tentu harus bisa. Ya, tentu harus bisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, persoalan-persoalan membuat diri kita rumit, membuat diri kita terkadang tidak nyaman, membuat diri kita
sesuatu yang tidak kuat begitu ya. Persoalan-persoalan rumit ini banyak tentu. Apalagi misalnya kita berkaitan dengan warisan. Mungkin kita anak tertua, punten ya, dapat warisannya kok malah kecil. Atau sebaliknya, kita anak bungsu merawat papa, mama, sampai mereka pulang ke surga. Kita tidak dapat warisan lebih gede. Atau lagi lebih rumit, kita yang jadi orang tua punya warisannya tidak banyak. Ya, satu udah mah nggak banyak, yang satu dipakai pengobatan, tinggal sedikit. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Ada anak yang sukar, ada anak yang nakal, ada anak yang pinginnya cek urang Sundawa hawek ya. Hawek hayang sorangan. Pokoknya mah kerdewek tah panglobana. Nah, bagaimana mengatasi itu? Yang repot lagi ketika anak-anak itu sungguh-sungguh tidak hidup di dalam Tuhan. Jauh dari Tuhan. Mungkin memilih pasangan jadi yang berbeda keyakinan. Senangnya gontok-gontokan, senangnya ribut, senangnya berkelahi. Belum lagi nanti gabung dengan kelompok-kelompok yang pararuguh teh ya. Ada yang narkoba lah, ada yang judi lah. Aduh Gusti, masih mending kalau menghadapi hal lain. Ini mah udah hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan aparat. Belum lagi ekonomi yang semakin buruk. Nah, saudara sekalian, kerumitan-kerumitan ini kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, tidak takut menghadapinya, menghadapi tantangan sesulit apapun. Kenapa? Ya tadi itu, asal saya dekat dengan Tuhan, asal ada Tuhan bersama saya. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15, ayat yang ke-7, apa dikatakan sana? Jikalau firmanku tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ini ada diskusi yang indah, ada diskusi yang menarik antara saya dengan Tuhan. Saya sangat senang dengan menggunakan istilah manunggal. Kalau saya manunggal dengan Kristus, bersatu dengan Kristus, persoalan pasti ada, tapi nggak usah takut. Tidak usah takut, kenapa? Tantangan sebesar apapun kalau kita bersama Allah, Tuhan beri jalan keluar. Nah lalu tenang itu apa? Kita masih belajar tenang. Tenang itu tidak khawatir terhadap apapun yang terjadi. Emang kita nggak boleh khawatir. Ya pasti kekhawatiran ada, tapi Tuhan ingatkan kita jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas. Kenapa sih persoalan-persoalan ini selalu muncul dalam hidup kita, terutama dalam orang-orang yang saya sebut tadi dalam kesendirian. Anak cucu jauh pergi dari kita. Pinginnya mah ya semua ngariung. Ya kalaupun jauh masih kita bisa kumpulan, bisa telepon. Tapi ada kalanya mereka perginya untuk selamanya. Ya, seperti kesaksian. Pergi selamanya tidak kembali. Lalu apa yang dirasakan? Aya nama jadi sorangan, teu aya keur pakumaha cek urang Sunda. Teu aya batur ngobrol, saya menemui banyak orang yang ditinggal oleh pasangannya ketika sudah mulai usia di atas 60. Ada yang kemudian menikah lagi setelah di atas usia 60 itu. Bukan hubungan biologis yang dipikirkan. Saya butuh ngobrol, saya butuh dialog, saya butuh diskusi, bukan yang lain-lain. Saya punya ekonomi cukup. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada sekian banyak orang hikmat. Ketika dalam kesendirian tidak ada lagi sahabat, maka akan melakukan berbagai kegiatan. Barangkali sebagai solusi, ada pelayanan, ada kumpulan, ada persekutuan, ada banyak cara yang Tuhan buat. Oleh karena itu tidak takut. Jangan takut jangan khawatir kalau kita hidup ditinggalkan, hidup seorang diri, dan hanya ada kita saja secara fisik. Kenapa? Karena ada malaikat, ada Roh Kudus, ada Tuhan yang selalu bersama kita. Tidak khawatir terhadap apapun yang terjadi, termasuk apa ini? Bisnis. Ya, di situ kita lihat ada seorang dalam gambar ini, seorang ibu yang duduk menundukkan kepala, jualin loba keneh, can anu meser ya. Coba bisa kebayang tadi ya. Nggak ada yang beli dari pagi sampai sore. Buka pagi. Mungkin ini hanya salah satu bisnis, tapi ada berbagai banyak usaha kita.
apakah itu salon, apakah itu pertokoan, apakah itu pabrik dan lain sebagainya. Sangat banyak orang yang mengalami, saya banyak sahabat, teman-teman dekat saya yang mengalami dampak dari COVID ini. Tetiasa didamel deui, tidak punya uang tunjangan dari perusahaan, kata pemilik perusahaan. Ya silahkan, mau keluar-keluar, mau kerja tapi kamu nggak dibayar. Paling besar saya bisa kasih kamu makan saja tiap kali kamu datang. Coba sampai seperti itu. Ya. Dan sampai hari ini beberapa teman tinggal di rumah saja, coba berdoa kepada Tuhan, menggali strategi, buat strategi baru apa ya yang bisa menghasilkan. Bukan 1-2 orang yang merasakannya. Bisnis menjadi sepi, menjadi tidak maju, bukan saja tidak maju, merugi besar. Belum lagi mungkin teman-teman orang-orang yang mengalami, yang punya ikatan dengan utang piutang dalam kondisi seperti ini. Tapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak usah takut. Setia kepada Tuhan. Tuhan pasti beri pertolongan. Kalau Daud menyaksikan ini, karena dia tahu bahwa Tuhan itu pengharapannya, sumber kekuatannya. Tenang itu, kita lihat yang berikutnya adalah memahami, mengerti rancangan Tuhan bagi kita sekalipun sangat rumit. Misalnya, ini apa nih? Orang yang menghadap ke satu tempat sepertinya kuburan, ya sendirian. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar satu kesaksian seorang bapak. Saya kira usianya, dugaan saya 70-an, di antara itu ya 70-an, lalu bercerita setelah dipanggil, setelah istrinya dipanggil Tuhan, dia bilang, saya pada hari-hari tertentu berkunjung ke kuburan. Dan saya coba mengerti, walaupun dia sudah pergi, dia pergi ke tempat yang nyaman di sana, dan saya berharap nanti akan berjumpa dengan dia. Ada banyak cerita. Tapi bagaimana kerinduan Bapak ini, jalan juga sudah mulai susah, tapi dia saksikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Untung masih punya Tuhan. Ya, tadi malam saya bertelepon dengan ibu di kampung saya, kalimat yang diucapkannya lah, puji Gusti, emak gaduh Gusti Yesus. Bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Ya. Tidak merasa kesepian. Tidak ada di lingkungan terdekat orang yang sekepercayaan, semua berbeda kepercayaan. Tapi dia bilang, untung emak gaduh Gusti Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekalipun kita dalam kesendirian, bahkan mungkin bingung memilih jalan mana yang harus kita pilih. Lihat, di sini ada orang yang di PHK, bingung ya. Mungkin mau seperti apa nanti pekerjaan ke depannya. Ya. Satu kali Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya ke satu tempat, tempatnya nggak dikasih tahu. Mungkin kalau kitanya, orang Sunda mah, ya teh kumaha sih? Ongkoh nita init di kampung halaman. Tapi initnya kemana? Nggak tahu. Bisa jadi kita bingung. Mungkin dalam perjalanan selangkah, 2 langkah, ini teh ke sini, apa ke sini, apa ke sini, kita bisa bingung. Tapi dalam kondisi seperti apapun, kita lihat bahwa Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyertai. Kenapa? Karena dia tahu rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya kembali ke ayat yang tadi, dekat dengan Tuhan. Ya, rasakan kasih Tuhan, rasakan persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita bisa merasakannya, kita akan mengerti rancangan Tuhan bagi diri kita sekalipun yang dijumpai begitu sukar. Ya, sekalipun tantangan begitu sulit, sekalipun kita bingung karena berbagai hal. Di PHK, nggak cari kerja susah, mau melamar juga sekarang terbatas dan lain sebagainya. Ingat, dekat selalu dengan Tuhan. Lekatkan hati kepada Tuhan. Tenang. Tenang itu adalah satu kemampuan untuk mengendalikan diri. Di tengah keadaan yang sangat sukar, kalau mengendalikan diri dalam keadaan yang santai-santai saja, gampang-gampang, ya, tapi coba mengendalikan diri dalam keadaan sukar. Terkadang kita salah satu tantangan belajar mengendalikan diri adalah di jalanan. Bapak Ibu yang mengendarai kendaraan, kemudian mungkin juga jadi penumpang di kendaraan itu, lihat orang ugal-ugalan, duh, hayang nyarekan, nah si lain eta teh jalan teh jiga nu sorangan. Kan gitu ya, pinginnya manghamek gitu.
berulang kali tiba-tiba saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Satu kali ingin mau pergi pelayanan. Tiba-tiba orang motong di depan saja, tidak pakai sen, dia langsung ngambil HP dari sakunya. Kata saya teh, atuh pakai lampu sen, jaraknya kayak 10 meter ke sana atau 20 meter ke depan, kan masih bisa disambung kembali lah. Ini mah di jembatan layang lagi nggak tanggung-tanggung. Duh, kata saya, itu sampai nyeplos, sampai mau ngomong, maaf ya, bikin keluar kata-kata anu teu parogoh teh atau rek dicarekan tadi nama. Aduh, udah saya sebentar lagi mau khotbah, terjadi nggak makna ya. Nah, ini kan tantangan buat kita. Bagaimana belajar mengendalikan diri dalam keadaan sukar, kemarahan, ya. Lihat, ini gambar-gambar yang hayang nama hayang, muncul nama hayang nyabok, hayang nampiling, minimal ingin mengeluarkan kata-kata anu kasar lah, biar puas, biar plong. Tapi tidak apa artinya ya. Untung nama, nanti ujung-ujung nama orang rugi. Kita ini yang rugi, kita yang rugi sendiri. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, yuk belajar mengendalikan diri dalam keadaan apapun. Dengan bisa mengendalikan diri kita itu mulai tenang. Persoalan banyak, tenanglah. Kendalikan emosi, kendalikan kemarahan. Ini saya lagi ngkhotbahin diri sendiri, bukan untuk yang lain ya. Saya sedang belajar. Dan kayaknya belajar ini sampai mati yang ini. Ya, susah sekali. Ingat dari buah-buah roh yang Rasul Paulus tulis, yang terakhir apa itu? Pengendalian diri. Kenapa ditulis paling terakhir? Panghesena, ya, hese, tong borok perkara gede, perkara kecil bisa jadi ribut, ya. Gara-gara daun singkong, saya lupa berita beberapa waktu lalu, di TV itu masuk ya. Gara-gara ngambil daun singkong, kemudian ada kata-kata yang tidak enak oleh yang mengambil, yang punya kebunnya jadi tewas ya. Itu daun singkong gara-garanya. Seberapa sih besarnya, ya? Kalaupun besar mau jutaan lah, mual. Tapi lihat nyawa, tidak bisa kendalikan diri. Mari belajar mengendalikan diri. Dan yang terakhir, tenang itu ternyata pilihan. Kita mau tenang apa enggak? Ya. Dimanapun tidak pernah ada tempat yang aman, yang nyaman. Kita mau pilih kemana? Kita pilih ke kiri, ke kanan. Kalau ke kiri, kemarahan. Kalau ke kanan, damai sejahtera. Misalnya begitu ya, kalau bisa milih. Ini hanya ada 2 jalan. Mungkin ada banyak jalan. Ini menguntungkan, ini tidak. Ini ya agak gede untungnya, resikonya gede. Ini, itu kita yang menentukan. Tenang itu pilihan. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Nah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada 2 pengalaman yang menarik dalam kitab suci. Pertama di dalam Markus pasal 4 itu, ingat ini gambar apa nih? Yesus meredakan angin ribut. Yesus berkata di sana, diam, tenanglah. Sebetulnya bicara kepada 2 hal. 1, badai dan ombak. Yang kedua, ya para murid yang teriak-teriak. Guru, Rabi, tidak binasa. Cenah. Aduh, gugah guru, orang iya bakal tiwas, ya cilaka. Yesus berdiri. Nyarios, diam, tenanglah. Kemudian peristiwa kedua adalah, peristiwa gambar apa ini? Petrus yang tenggelam, Yesus berjalan di atas air. Ini setelah masuk. Sebetulnya kata-kata ini sebelum Petrus tenggelam ya. Sebelum Petrus tenggelam, karena subuh itu lihat, mereka teriak-teriak, hantu, hantu. Jadi tiba heula ketos aya hantu, tanya. Di zaman itu kenege. Yesus bilang begini, tenang, aku ini, jangan takut. Petrus ngomong, guru, kalau itu engkau suruh saya jalan di atas air, ya udah kamu jalan aja ke sini. Ceklek, ceklek, ceklek. Tenang, dirasa tiupan angin tenggelam. Tapi Petrus bilang, Tuhan tolong aku. Ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tenang itu pilihan kita. Kita mau tenang atau enggak? Nah, ini bagian terakhir dari kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Tenang itu tidak kecewa, yang saya sampaikan tadi. Tidak kecewa kalau tidak memperoleh apa yang diharapkan, tetap percaya kepada Tuhan. Tenang itu tidak takut menghadapi tantangan yang besar. Tenang itu tidak khawatir tentang apapun yang akan terjadi. Tenang adalah sebuah kemampuan mengendalikan diri di saat-saat yang sukar.
Tenang saat kita memahami rancangan Tuhan bagi kita, sekalipun sukar untuk dijalani. Tenang itu pilihan. Kita yang menentukan bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan sebagai sumber ketenangan kita. Dia sumber kedamaian dan sumber keselamatan yang bisa kita andalkan. Di dalam Dia, bersama Dia, lekatkan hati kita. Kiranya Bapak Ibu yang hadir di rumah, yuk urang sasarangan tetap tenang, urang sasarangan ngahiji sareng Gusti, manunggal sareng Gusti, jangan jauh dari Tuhan sekalipun persoalan banyak, sekalipun sakit penyakit datang, sekalipun tantangan datang, jauh dari anggota keluarga, tetap dekat dengan Tuhan karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Gusti Yesus ngaberkahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya Engkau meteraikan ini dalam hidup kami, supaya kami tetap teguh, tetap tenang, karena kami tahu pengalaman Daud adalah pengalaman yang berharga, yang Dia berikan untuk kami di kemudian waktu. Dekat Tuhan, kami tenang bersama Tuhan, manunggal di dalam Kristus, kami ada ketenangan. Terima kasih Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber keselamatan, Engkau sumber hidup yang membuat kami lebih tentram, lebih tenang bersama-Mu. Dimuliakan nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin. Terima kasih hatur nuhun Pak Satip yang sudah menyampaikan firman-Nya. Bapak Ibu, kecewa ketika tidak memperoleh apa yang diharapkan atau dirindukan, takut menghadapi tantangan persoalan yang sangat rumit, khawatir terhadap apapun yang terjadi, kuncinya adalah hanya dekat Allah saja. Kita bisa tenang menghadapi segala persoalan, memahami rancangan Tuhan, sekalipun persoalan sangat berat, dan mampu mengendalikan diri di tengah keadaan yang sangat sulit. Jadi intinya, Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita harus tetap tenang, hanya dekat Allah saja, karena Tuhanlah sumber ketenangan. Terima kasih Pak Satip yang sudah menyampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tibalah kita di penghujung acara pada sore malam ini. Namun ada satu hal pengumuman yang ingin saya sampaikan, bahwa pertemuan Happy Heart selanjutnya akan diadakan 2 bulan yang akan datang, yaitu tepatnya tanggal 6 Desember tahun 2021. 6 Desember mungkin Bapak Ibu tahu ya, adalah bulan menghadapi Natal. Tentunya saya mengharapkan Bapak Ibu dan seluruh jemaat Happy Heart Ministry ikut serta hadir di dalam acara tanggal 6 Desember nanti ya. Pasti acaranya sangat luar biasa, karena acara demi acara dalam menyambut Natal itu pasti akan diadakan. Makanya untuk Bapak Ibu, coba saya harapkan untuk undang ya, yang saat ini belum bergabung, untuk segera bergabung pada tanggal 6 Desember nanti. Baiklah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini di akhir penutup acara ini, Ibu Liviana akan memberikan ataupun menyampaikan doa berkat buat menutup acara ini. Bapak Ibu Liviana, silakan. Selamat sore, Bapak, Ibu, Oma, Opa, semua yang mengikuti acara Happy Heart sore hari ini, baik melalui Zoom maupun di YouTube. Ya, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah Happy Heart yang luar biasa sore hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kalau kami boleh mengikuti ibadah Happy Hearts ini.
Kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bisa bekerja di dalam hidup setiap kami, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada saat ini, Engkau pun bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Satip Timotius Tuhan, bahwa janji-Mu di dalam firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup setiap kami. Kalau kami dekat dengan Engkau, kalau Tuhan ada di dalam hidup kami, maka kami akan sanggup menghadapi situasi yang tidak mudah ini di dalam ketenangan. Engkau yang bersama dengan kami, Engkau yang siap menolong kami, Engkau yang siap menguatkan kami menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Bahkan kalau Engkau di dalam kami akan menghadapi semuanya, melewati hari-hari kami dengan berkemenangan. Tuhan, kami rindu untuk semakin mencintai firman-Mu, Tuhan. Kami rindu untuk semakin mengasihi Engkau, dan Engkau tinggal di dalam hati kami, Tuhan. Sehingga di dalam situasi yang sulit ini, situasi yang tidak mudah ini, Tuhan, kami tidak menjadi lemah, Tuhan. Tetapi kami boleh berjalan semakin kuat bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk janji-janji dalam firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami juga membuka hati kami untuk hari-hari yang di depan kami yang akan kami lalui, Tuhan. Kami membuka hidup kami untuk siap menerima setiap berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, Engkau Allah yang memelihara hidup setiap kami, Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami, dan Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Sebentar kami akan berpisah di dalam pertemuan ibadah sore hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa itu yang menyertai kami. Biarlah Allah sumber damai sejahtera itu memenuhi kami dengan damai-Mu yang tidak pernah berkesudahan, Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu sendiri yang memenuhi hati kami, Tuhan, sehingga itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sore ini sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore. Thank you.